rekam. Ya, silakan Bu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu peserta IHT yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasanya lah kita pada hari ini bisa melaksanakan tugas kita. Hari ini hari ke-6 ya Bapak Ibu. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, insya Allah curahan rahmat itu akan sampai kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, aktivitas kita pada hari ini alangkah eloknya kita ice breaking Bapak Ibu ya, supaya kita semangat untuk merdeka belajar. Ya Bapak Ibu. Tidak langsung materi aja Bu. Iya. Saya akan memandu ice breaking ini, yakni dengan sebuah lagu. Di sana senang, di sini senang. Merdeka belajar, profil pelajar Pancasila. Merdeka belajar, profil pelajar Pancasila. La 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 la. Yes. Bisa Bapak Ibu? Oke Bu. Ya, oke, sama-sama Bu. 1, 2, 3. Merdeka belajar, merdeka belajar, profil pelajar Pancasila. Merdeka belajar, profil pelajar Pancasila. La 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 la. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah memulai awal ini dengan bersenang-senang karena kita sudah merdeka belajar. Oke, Bapak Ibu, pembelajaran kita pada hari ke-6 ini yakni kita sudah masuk pada materi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pada kemarin kita telah mempelajari mengenai analisis lingkungan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada di antara Bapak Ibu yang bisa mengingat kembali penilaian pada kurikulum 2013 itu seperti apa? Ada Bapak Ibu yang bisa menceritakan sedikit ya? Penilaian kurikulum 2013 itu seperti apa? Ayo Bapak Ibu, nggak apa-apa biar salah atau apa. Ya, silakan Pak Mama, Pak Hamam ya. Penilaiannya dilaksanakan juga secara formatif dan sumatif, Bu. Tetapi pada penekanan penilaiannya di akhir kegiatan pembelajaran. Artinya penekanan pada aspek pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan di kurikulum 13. Juga ada aspek sikap, hanya dilakukan pada kegiatan penilaian sumatif untuk mengukur capaian pembelajarannya. Iya, baik Pak
Mamam, terima kasih telah memberikan suatu masukan mengenai penilaian kurikulum 2013. Ya, jadi pada penilaian kurikulum 2013 itu lebih ditekankan pada asesmen sumatif, pada penilaian akhir ya, Pak Paman ya. Nah, kita sekarang masuk pada asesmen formatif. Ya. Bapak Ibu, agenda kita pada hari ini kita akan membahas konsep bagaimana konsep asesmen formatif dan konsep asesmen sumatif. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas. Belum dibuka, Pak. Iya belum ya? Sudah? Sudah. Bukan Sudah, sudah aja kan? bukan. Iya, sudah. Bukan Ya, enggak kelihatan. Silakan Bu, langsung Bu. Iya. Ya. Ya. Untuk asesmen. Jadi agenda kita akan membahas mengenai Isi file, Pak. Ya. Materinya. Dapat, Pak? Silakan. Di WA. Ya. Untuk jenis asesmen ini dia terbagi atas dua, yakni asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu lagi terbagi atas dua komponen. Ya. Ingat-ingat ini ya Pak, Bapak Ibu. Yakni asesmen learning dan asesmen learning. Ya. Di mana asesmen learning ini itu merupakan asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Sedangkan asesmen learning itu merupakan asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya, asesmen sumatif ini disebut dengan asesmen of learning, di mana asesmen of learning ini sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Bapak Ibu ya, yang berikut kita masuk pada apa sih konsep asesmen formatif itu dan asesmen sumatif. Nah di sini asesmen formatif itu merupakan suatu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses. Sedangkan untuk sumatif itu metodenya itu dilakukan di akhir pembelajaran. Bapak Ibu ya. Nah di sini asesmen formatif ini ada untuk guru, juga ada untuk peserta didik. Nah kita lihat untuk asesmen formatif untuk guru. Nah untuk guru itu asesmen formatif ini dia berfungsi untuk mengawasi pembelajaran peserta didik. Kemudian apalagi untuk memastikan perkembangan sejauh mana perkembangan peserta didik itu. Yang berikut untuk asesmen formatif itu juga dia berfungsi untuk mengecek pemahaman peserta didik sudah sejauh mana dia memahami materi yang diberikan pada proses pembelajaran. Yang berikut asesmen formatif untuk peserta didik. Nah, asesmen formatif untuk peserta didik ini Bapak Ibu, dia fungsinya itu untuk mengevaluasi pembelajaran bagi peserta didik itu sendiri. Yang berikut fungsi bagi murid untuk asesmen formatif ini, yakni dia untuk membangun pengetahuan yang ada pada dirinya sendiri. Pengetahuan apa yang menonjol pada dirinya sendiri. Yang berikut Bapak Ibu, fungsi asesmen formatif ini untuk murid, yakni untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Tentunya yang ditujukan pada peserta didik itu. Kekuatan apa yang dimiliki oleh peserta didik itu, potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik itu, kelemahan apa yang dirasakan oleh peserta didik itu. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik itu sendiri. Bapak Ibu, kembali kita pindah ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini fungsinya untuk guru itu ada beberapa, yakni yang pertama itu mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran. Yang kedua, tentunya asesmen sumatif untuk guru ini untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sejauh mana peserta didik itu sudah menguasai, apakah sudah bisa dilanjutkan kepada capaian pembelajaran selanjutnya atau masih ada materi-materi yang belum dikuasai. Yang berikut untuk murid, asesmen sumatifnya berfungsi, fungsinya untuk murid ini untuk memahami perform di akhir pembelajaran. Jadi murid ketika diberikan materi, kemudian di akhir pembelajaran itu, oh sejauh ini kemampuan saya untuk memahami materi tersebut. Yang berikut Bapak Ibu, kita beralih kepada fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nah, pada fungsi asesmen formatif dan sumatif ini, kondisi kurikulum sebelum-sebelumnya itu, di mana assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru yang sumatif, yang tadi Bapak Hamam Nuryadi telah menjelaskan bahwa assessment of learning itu asesmen atau asesmen sumatif itu lebih dominan dilakukan oleh para guru dibandingkan dengan asesmen asesmen formatif, ya, di mana asesmen formatif itu ada asesmen for learning dan asesmen as learning yang telah saya jelaskan tadi. Nah, harapan pemerintah, harapan kita semua, terutama harapan Bapak Menteri dan para stakeholder yang ada, bahwa kurikulum paradigma baru ini dia akan terbalik dengan apa kurikulum yang sebelumnya untuk penilaian diri, di mana asesmen for learning dan asesmen training itu lebih besar proporsinya, artinya lebih dominan harus dilakukan oleh guru dibandingkan dengan asesmen of learning. Oke Bapak Ibu, kira-kira sampai di situ sudah mengerti Bapak Ibu ya? Ya, sudah jelas Bu. Ya. Boleh saya lanjut? Ya. Tanya Bu, tanya Bu. Oh, silakan Pak. Ya, silakan Pak Putut. Apa bedanya yang lama lebih mengutamakan asesmen sumatif, sementara kalau yang sekarang kok lebih mengutamakan asesmen formatif? Jadi letak perbedaannya, letak urgensinya di mana gitu maksudnya? Atau mengapa kok begitu? Baik, terima kasih Pak Putut. Perbedaannya terletak di situ Pak Putut. Jadi pada guru-guru kita itu, mereka tidak melihat proses yang berlangsung, ya, tetapi melihat akhir daripada proses tersebut. Itu guru-guru kita yang kemarin mengikuti kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang diharapkan itu asesmen formatif itu yang lebih banyak dilakukan oleh guru, yang lebih banyak didominasi prosesnya lebih banyak dilakukan oleh guru. Yakni pada saat proses pembelajaran itu sudah bisa, anak-anak sudah bisa dinilai. Pada saat refleksi, ya, pendapat itu sudah bisa dinilai. Itu barangkali Pak Putut. Oke, apakah sudah mengerti Pak Putut? Ya.
Saya lanjut ya. Oke. Nah, jadi pada kurikulum paradigma baru ini atau kita sebutlah kurikulum sekolah penggerak ini, itu diharapkan memberikan proporsi yang lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasinya pada asesmen sumatif. Ya. Nah, dan harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Dan ini terjawab juga oleh pertanyaan tadi oleh Pak Putut. Ya Bapak ya. Oke, kita lanjut kepada bentuk asesmen. Kita lihat lagi ya. Bentuk asesmen. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif ini Bapak Ibu sebenarnya guru-guru kita telah banyak melaksanakan dan itu ada pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, ya. Tetapi istilahnya saja yang sudah berbeda barangkali. Nah, bentuk asesmen formatif ini ada yang namanya asesmen tertulis dan ada yang asesmen tidak tertulis. Nah, asesmen yang tidak tertulis ini itu seperti diskusi kelas, presentasi. Ini kan sudah banyak dilaksanakan hal yang biasa yang dilaksanakan oleh para guru-guru kita. Ada tes lisan, ini juga mereka selalu melaksanakan. Kemudian ada produk. Nah, produk ini kita ketahui pada kurikulum 2013 itu suatu project basic learning menghasilkan suatu produk. Jadi ini dituangkan lagi di bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Kemudian ada drama. Jadi ini yang tidak tertulis Bapak Ibu. Asesmen yang tidak tertulis. Bentuk asesmen tidak tertulis. Kemudian yang bagaimana contoh bentuk asesmen yang tertulis itu? Yang tertulis ini pun sudah dilaksanakan oleh para guru-guru kita. Sudah yang pertama jurnal, ya. Jurnal ini yang pada kurikulum 2013 ini mereka membuat jurnal untuk menilai penilaian sikap religius maupun penilaian sikap sosial yang setiap hari mereka nilai dan mereka menuangkan ke dalam bentuk jurnal. Kemudian ada tes tertulis, kemudian ada poster. Nah, poster kan kita sudah lalui, kita sudah bagaimana caranya membuat suatu poster. Ada tugas yang sudah diberikan kan Bapak Ibu sudah laksanakan. Kemudian ada esai. Mengapa esai ini dilaksanakan Bapak Ibu? Nah, di situ akan diukur kemampuan penalaran peserta didik itu seperti apa. Nah, olehnya itu di asesmen bentuk asesmen formatif dan sumatif ini ya, ada tertuang esai. Sudah Pak? Sudah? Waktunya sudah habis ya. Waktunya lagi berapa menit Pak? Ya sudah 1 menit lagi. Oh iya. Oke, Bapak Ibu, kiranya demikian materi pada hari ini cukup sekian dan ini sangat simpel, sangat mudah dilaksanakan oleh guru-guru. Tidak ribet dan tidak memerlukan banyak format, Bapak Ibu ya. Jadi kita enjoy saya saja dalam penilaian tersebut. Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup. Sudah ya? Cukup kiranya cukup jelas ya? Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu akan melanjutkan pengisian LK, itu tolong diisi. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah Pak.